Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kesempatan kali ini akan mencoba untuk belajar tentang pemanfaatan materi atau software digital atau media digital yang dapat kita gunakan ya untuk khususnya dalam topik sudut. Kita punya beberapa pilihan sebetulnya ketika menggunakan materi untuk pemanfaatan materi media digital bisa menggunakan yang akan kita coba di sini adalah GeoGebra. Saya sudah mempersiapkan beberapa media GeoGebra yang sudah siap pakai, bisa diakses di laman virtual laboratorium ini ya, BPGPDI Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya ini khusus yang tentang sudut, di mana kita bisa menggunakan media GeoGebra ini untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang terkait sudut ya. Misalnya di sini kita punya media interaktif seperti ini yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan sudut dari konsep-konsep yang paling dasar ya. Mungkin nanti ada titik sudut, ada kaki sudut dan seterusnya. Nah, ini tentu akan lebih interaktif seperti ini, akan lebih memudahkan ketika nanti untuk menjelaskan ke siswa. Ini dibuat menggunakan GeoGebra. Kalau Bapak Ibu Guru tidak bisa membuat sendiri, bisa langsung menggunakan media yang sudah ada seperti ini. Kemudian ini kan bisa diakses secara online dan bisa digerakkan secara interaktif ya, sehingga nanti memudahkan ketika menjelaskan. Kemudian konsep-konsep yang lain, misalnya sudut yang saling berpelurus, misalnya seperti ini. Tampilannya bisa kita perlihatkan ke siswa. Kemudian kita menunjukkan ya, dua sudut yang saling berpelurus itu. Ini kalau dijumlahkan adalah 180 derajat ya. Nanti mungkin siswa tidak dikasih tahu dulu di depan ya. Cuman mungkin siswa dikasih penjelasan bahwa dua sudut ini saling berpelurus. Nah, apa karakteristiknya gitu ya? Apa yang menjadikan yang bisa diperhatikan dari dua sudut ini gitu ya. Nanti kalau kita acak ya, nilainya akan berganti-ganti. Tapi mungkin nanti siswa diminta untuk perhatikan ya bagaimana karakteristik dari dua sudut ini. Jadi kalau bisa siswa tidak langsung dikasih tahu sudut berpelurus itu apa gitu ya, biar mereka melihat dari media ini untuk mengenali karakteristiknya. Kemudian ini juga yang ada dua sudut yang saling bertolak belakang gitu ya. Ini juga bisa nanti digunakan untuk siswa untuk mengamati gitu ya. Apa yang bisa mereka amati, pola apa yang dilihat di sini gitu ya. Nanti baru kita jelaskan sudut saling bertolak belakang. Kemudian ini sudut yang saling berpelurus, tapi kalau yang ini kan berimpit ya. Ini dua sudut saling berpelurus, tapi sudutnya ini tidak berimpit ya. Nah, ini kalau misalnya siswa tidak biasa mengenali sudut yang kalau biasanya kan seperti ini ya, sudut saling berpelurusnya. Yang ini sudut yang saling berpelurus tapi tidak berimpit. Nah, ini mungkin nanti akan sebagai siswa ini kalau tidak dikasih tahu, nanti mereka tentu akan
menganggap ini bukan sudut yang saling berpelurus. Ini mungkin salah satu yang menjadi kesulitan siswa atau kegagalan siswa memahami sudut saling berpelurus. Ya, dikiranya kalau tidak berimpit berarti tidak berpelurus gitu. Kemudian ini sudut yang mengenalkan konsep sudut sepihak seperti ini ya. Nanti ini bisa digunakan, ini kan masih bukan transversal yang memotong dua garis sejajar ya. Ini masih konsep umum. Ini dikenalkan sudut sepihak 1, sepihak 2 gitu ya. Kemudian ini baru ke garis transversal yang memotong dua garis sejajar. Oke, ini beberapa contoh yang bisa kita melihat di sini ya, bisa kita gunakan untuk bagaimana mengenalkan beberapa konsep dalam sudut yang kita gunakan pakai GeoGebra ya. Kalau kita pengen mencoba membuat ya, bisa langsung di GeoGebra Classic. Kalau yang belum download bisa pakai yang online yang lebih mudah ini ya, langsung geogebra.org/classic. Kemudian kita coba sembunyikan aja sumbunya. Kalau misalnya tadi saya akan mencontohkan membuat garis ya, garis seperti ini dan berpotongan sini. Kita bisa menandai titik perpotongannya, misalnya di sini ya. Bisa klik dua garisnya. Nah, nanti titik potongnya akan muncul di sini, atau langsung diklik di pas di titik potongnya ini. Kalau kita ingin memunculkan angle-nya atau sudutnya, misalnya yang di E ini, klik titik D, titik E, titik A. Ya, muter sini ya. D, E, A. Jangan kebalik dari A, D, E atau A, E, D ya. D, E, A kalau di sini ya. Jadi searah jarum jam sini, muter ini. Kemudian kalau ini misalnya kita mau membuat garis yang sejajar, klik di sini. Ini ya, yang parallel line. Kita buat klik di sini. Klik di sini ya. Kita bisa menunjukkan sudut yang sehadap misalnya di sini ya. Di titik ini. Nah, ini masalahnya kalau kita yang tadi titiknya kan ada di sini ya, tinggal kita klik 1 2 3. Nah, kalau tidak ada titiknya di sini, kita akan kesulitan mau menampilkan sudutnya di sini. Nah, kita tambahkan titik baru. Ya, ini penting, tricky ya, tapi ini penting. Ditambah klik di sini, kita sehingga punya satu titik baru di sini. Kemudian kita buat sudutnya, klik di sini. Nah, itu caranya membuat di sudut yang sini, yang di sini belum ada titiknya, kita tambahkan titik baru. Nah, kita sudah bisa membuat seperti ini. Nanti yang lain tinggal menyesuaikan. Kemudian kalau kita mau mencari resources yang sudah ada atau media yang sudah ada, tinggal dicari di sini ya. Misalnya sudut gitu aja, coba kita lihat. Nah, kita akan banyak melihat sini media tentang sudut. Kita cari sudut berpenyiku misalnya.
Nanti bisa kita dapatkan banyak media yang sudah dibuat di sini ya. Kita bisa tinggal menggunakan, karena ini open source, kita bisa menggunakan yang sudah ada. Silakan mencari dengan keyword-keyword yang lainnya ya. Kira-kira itu untuk materi kita tentang sudut dengan menggunakan GeoGebra. Kita bisa menggunakan media yang ada, kita bisa membuat. Kalau saya sarankan Bapak Ibu guru itu juga coba membuat ya, sehingga bisa tahu cara pembuatannya dan kemudian bisa mengelola atau menambahkan fitur baru atau menu baru dan sebagainya nanti ya. Tapi kalau misalnya belum bisa membuat, bisa langsung gunakan yang ada, baik dari link yang tadi saya berikan di sini. Bisa cari di GeoGebra, di searching ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bisa di sini. Tapi kalau yang paling mudah itu pakai paling banyak resource-nya pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya ini bahasa Indonesia, mungkin jumlah hasilnya tidak sebanyak yang berbahasa Inggris. Ya, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan, tambahan materi tentang sudut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ketika menggunakan media ini kita susun juga LKPD-nya ya. Bagaimana siswa memanfaatkan media ini sehingga hasil belajarnya lebih optimal ya, dan terpandu dengan lembar kerja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.